Sahabat semuanya, konten kali ini lumayan penting banget, bahkan sangat penting untuk memberi gambaran teman-teman tentang bagaimana masa depan kita di dunia internet dan bagaimana cari cuan di dunia internet pada saat usia kita semakin tua, semakin tua, semakin tua. Mudah-mudahan teman-teman menyimak tuntas ulasan dalam konten saya kali ini dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Gaspol, yuk gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel 7 Poin Tutorial. Oke kawan-kawan, pernahkah teman-teman berpikir kenapa konten kreator yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Facebook Pro, yang ada di Instagram dan lain-lain, rata-rata mereka masih rentang usianya antara 20 tahun sampai usia 45 tahun. Lalu kemana masyarakat-masyarakat dan konten kreator yang berusia di atas 60 tahun? Jadi boleh kita simpulkan, di era sekarang ini, tahun 2025, untuk dunia konten kreator rata-rata memasuki usia di atas 55 tahun tersingkir dari peradaban. Ini fakta ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat ramainya live streaming, entah itu di TikTok, YouTube atau platform lainnya, rata-rata yang tampil mereka berusia rentangnya ya antara 20, 22 sampai rentang usia 45 tahun. Di atas itu, usia-usia 55 tahun, 60 tahun sudah tidak muncul di dunia konten kreator, terutama live streamer. Jadi ternyata secara tidak langsung ada batasan produktivitas dan penerimaan pasar terhadap batas usia tertentu. Ini terkait dengan minat tonton masyarakat. Wajar, rata-rata apabila masih muda, ya, masih sehat, masih kenceng, masih atletis, masih ganteng, masih cantik, mereka di puncak karir mereka di dunia media sosial dan di puncak ketenaran mereka, banyak pengagum, banyak orang-orang yang menghadiri konten mereka maupun live streaming mereka. Ini fakta yang nggak bisa dibantah untuk dunia live streamer terutama. Lalu bagaimana menyikapi itu semua? Ada pilihan konten-konten yang bisa dilakukan untuk semua usia, yaitu konten yang tidak menampilkan wajah. Contoh, konten-konten tutorial bahasa asing, bahasa daerah, ya. Indonesia ini kan banyak bahasa daerah, ya. Konten-konten yang berisi tutorial bahasa daerah. Kemudian konten-konten sejarah, konten-konten yang membahas tentang hal-hal filosofi kehidupan. Kemudian konten-konten yang membahas tentang upgrade teknologi terbaru. Konten-konten yang membahas tentang kelebihan atau keistimewaan negara-negara yang ada di muka bumi ini. Itu semua bisa ditampilkan tanpa harus menampilkan wajah. Bahkan fitur editing saat ini telah menyediakan text to speech, ya. Tulisan-tulisan yang kita buat dalam editing video bisa diubah menjadi kalimat-kalimat dan kata-kata. Bisa disebut dengan suara bot atau suara robot. Tapi banyak juga yang tetap memakai suara asli dan dengan tidak menampilkan usia, suara asli tersebut masih tetap mantap menjadi kekuatan narasi yang luar biasa. Jadi seorang narator tidak terpatok pada usia tertentu. Meskipun usia teman-teman di atas 55 tahun, di atas 60 tahun, tapi kalau narasi kalian enak didengar, enak dinikmati dan mudah diterima, maka kalian tetap menjadi narator ulung. Dan konten-konten tanpa wajah ini memiliki basis peminat yang tidak sedikit. Seperti konten-konten daftar populer, ya. Daftar 5 negara yang terkaya di dunia misalkan, atau daftar negara-negara yang memiliki pantai terindah di dunia. Ini daftar-daftar populer yang tidak harus menampilkan wajah untuk setiap kontennya. Dan ini bisa dipraktekkan oleh siapapun, di usia berapapun. Jadi kita dalam pembahasan tutorial YouTube hari ini adalah memilih
tema-tema yang tidak terbatas usia tertentu. Beda cerita kalau teman-teman harus tampil ya, kemudian menjelaskan sesuatu dan itu mengharuskan wajah kalian nampak ya. Nah, ini terkait dengan usia tentu korelasinya dengan penampilan. Tapi kalau kita membahas tentang konten-konten yang tetap cuan, konten-konten yang tetap menghasilkan uang, entah itu di YouTube, di TikTok, di Facebook Bro, konten-konten yang tidak membatasi usia kita, ini tentu pilihannya adalah konten-konten tanpa wajah. Apakah konten tanpa wajah bisa monetisasi? Nah, ini seringkali menjadi bahan pertanyaan. Bang, apakah konten yang tidak menampilkan wajah kita tetap bisa dimonetisasi ya Bang? Jawabannya sangat-sangat bisa, selama memenuhi beberapa peraturan dasar yang ada di YouTube ini. Yang pertama, bukan konten berulang. Artinya konten yang memang kita buat original buatan kita ya, konten original, dan tidak menampilkan gambar cuplikan dari video orang lain yang berlebihan ya, sehingga konten kita tidak dikatakan sebagai konten berulang atau konten yang digunakan ulang, atau istilah lainnya reupload. Hindari konten reupload meskipun tanpa wajah kan. Kemudian yang kedua, selama konten kita tidak mengandung teguran pelanggaran, entah itu pelanggaran pedoman komunitas atau hak cipta, maka konten kita aman monetisasi, aman dimonetisasi dan tetap menghasilkan uang. Dan yang ketiga, kita mengetahui pembahasan yang tepat dan menghindari pembahasan yang sensitif yang bisa menimbulkan tuntutan dari pihak-pihak tertentu. Jadi harus bisa memilih topik pembahasan dan gaya bahasa yang digunakan. Nah, jadi teman-teman, saat ini mungkin kalian sudah punya gambaran konten yang tidak kenal usia. Meskipun kita konten kreator tua, tapi channel kita tetap ramai penonton, kita bisa memilih jenis konten-konten tanpa wajah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Teman-teman bisa berpetualang di tema apapun, termasuk tema horor pun. Ya, kalau teman-teman bisa menyajikan gambar ilustrasi yang baik, mungkin dengan bantuan AI, tapi narasi suaranya kita isi dengan suara orisinil kita, suara kita sendiri, itu akan lebih bagus, lebih aman untuk monetisasi di jangka depan, di jangka panjang. Ya, jadi tidak ada batasan usia sebenarnya. Untuk beberapa tema tertentu, termasuk live streaming, nah itu baru kita bicara usia peminat dan minat tonton. Tentu saja yang masih laku, yang masih muda-muda, ini berlaku juga di TikTok dan bahkan aplikasi-aplikasi live streaming lainnya. Yang masih muda, masih cantik, masih ganteng, masih kenceng, laris penontonnya, wajar. Karena memang begitulah minat tonton masyarakat ya. Jadi kita nggak bisa mengubah ini keinginan alamiah masing-masing penonton. Oke, sahabat-sahabat semua, sampai di sini teman-teman punya gambaran kita bisa menjadi konten kreator sampai usia tua. Tinggal bagaimana kita memilih konsep kerja, konsep konten yang akan kita sampaikan. Konten tanpa wajah lebih menjanjikan untuk usia-usia tua. Semoga bermanfaat sebagai pertimbangan baru untuk teman-teman yang ingin mendapat wacana baru tentang perpindahan tema atau pembahasan konten. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Salam konsisten selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat para YouTuber.